Kita mulai saja ya. Ada suara saya kedengar nggak ya? Kedengar, Pak. Dengar, Pak. Ya, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya Pak Indra mohon maaf atas keterlambatannya beberapa menit gitu ya. Soalnya di sini ada ada kegiatan juga gitu. Ada kegiatan sehingga eh, ya sempat lupa gitu kalau misalnya hari ini kita ada kegiatan yang dimana kegiatannya itu sangat menunjang juga bagi kita semuanya, yaitu adalah perkuliahan. Di mana pada pertemuan kita kali ini mungkin dalam penyampaian materi yang akan Pak Indra sampaikan di sini sambil menunggu teman kita ini yang masih yang terus ikut join gitu ya. Nah, sebelumnya mungkin pada mata kuliah ini adalah di semester kedua ini semester genap gitu ya, yang dimana semester genap di sini kalian mendapatkan beberapa mata kuliah, diantaranya itu adalah media pembelajaran biologi. Nah, pada materi media pembelajaran biologi ini dengan jumlah SKS-nya ada yang tertera ya di monitor kalian atau di layar kalian. Itu media pembelajaran biologi itu, oh ini dua mata, ya, dua SKS ya. Jadi mata kuliah ini adalah jumlahnya itu sekitar 2 SKS. Nah, 2 SKS ini bobotnya tentunya ini semester 2 ya. Kode mata kuliahnya MP2009. Rumpun mata kuliah ini adalah mata kuliah pendukung ya. Jadi mata kuliah pendukung ini tentunya mendukung di dalam konteks pendidikan gitu ya. Jadi sesuai dengan jenjang kita sebagai calon guru, nah maka mata kuliah ini ikut menunjang juga dalam keprofesian kita. Nah itu. Kemudian di sini tentunya mata kuliah 2 SKS ini media pembelajaran biologi ini akan kita laksanakan sekitar 14 pertemuan ya. Jadi kan waktunya itu kan 16 pertemuan biasanya perkuliahan itu. 14 pertemuan itu adalah pertemuan perkuliahan, sedangkan 2 perkuliahan itu kan UTS UAS. Nah, bagaimana dengan misalnya dengan saudara-saudara semuanya misalnya. Nah, di sini kan Pak Indra sudah mengenroll gitu ya, mengenroll LMS dan mengenroll LMS baru tingkat 2A, 2B gitu yang udah Pak Indra enroll. Nah, kalau misalnya tinggal dicek saja oleh kalian kalau misalnya di LMS kalian sudah ada media pembelajaran biologi, nah maka kalian bisa mengabsensinya itu setiap hari Senin ya. Setiap hari Senin jam 2 itu. Karena kan untuk perhitungan jumlah pertemuan itu adalah 14. Nah, sedangkan untuk realnya kita pertemuan daringnya itu kan satu bulan itu ada yang 2 kali, bahkan ada 1 kali nih untuk bulan sekarang ini. Nah itu ya, jadi kalian pantau juga di LMS-nya gitu ya, karena untuk materinya itu setiap minggunya akan ada gitu di LMS-nya itu, jadi bisa dipantau. Kemudian untuk di sini materinya apa saja yang akan dibahas di dalam perkuliahan kita ini. Nah, di sini bisa kalian lihat, ya bisa saudara-saudara lihat di sini bahan kajiannya. Yang pertama ini terkait dengan penjelasan mata kuliah atau RPS, ya termasuk dalam kontrak belajar kita. Ya, jadi belajar kita 14 kali pertemuan. Jadi kalau misalnya kalian mengabsensi di LMS itu bisa tiap minggu.
ya tiap minggu gitu. Atau misalnya kalau ada problem di LMS-nya tinggal konfirmasi saja lah misalnya. Nanti coba saya cek. Nah, materi pembelajaran yang akan disampaikan dalam perkuliahan itu ada 14 di sini. Yang pertama kaitan dengan media pembelajarannya. Yang ketiga di sini kaitan dengan klasifikasi media pendidikan menurut para ahli. Jadi kita itu akan membahas tentang media pembelajaran. Ya, yang dimana media pembelajaran itu kan mempunyai suatu kelompoknya. Ada misalnya jenis kelompok media audiovisual, ada jenis misalnya media gambar, ada jenis media misalnya berupa apa animasi dan lain sebagainya. Nah itu yang dikatakan klasifikasinya, gitu ya. Nah kemudian media juga mempunyai karakteristik, ya, gitu. Nah karakteristik di sini yang dituju kita adalah itu tingkatan SMP dan tingkatan SMA. Ya, jadi untuk tingkatan SD tidak kita masukkan karena kalau untuk tingkatan SD itu lebih apa ya? Lebih spesifiknya itu pada perkuliahan di PGSD itu. Ya. Nah, sedangkan kita di pendidikan biologi ini lebih pada kostumnya itu adalah kepada materi yang ada di SMP dan di SMA itu yang menjadi suatu topik topik pembahasannya. Kenapa karakteristik ini perlu kita sampaikan gitu ya? Karena ya karakteristik antara anak SMP dengan SMA kan itu berbeda. Nah, maka di dalam media pembelajaran yang harus digunakan oleh guru juga itu kan berbeda juga, tidak bisa disamakan begitu saja. Nah, kemudian setelah membahas karakteristik kita membahas tentang peran media ya dalam tujuan pembelajaran itu, karena tujuan pembelajaran kan biasanya kalau yang udah mengajar kan tahulah pasti di RPP ada tuh tujuan pembelajaran ya. Nah tujuan pembelajaran ini kan memiliki suatu peranannya gitu ya. Bagaimana sih media pembelajaran ini menunjang dalam pembelajaran, misalnya apakah misalnya dikatakan apakah sangat penting sehingga ketercapaian pembelajaran ini bisa dikatakan tercapai atau sukses misalnya. Nah itu perlu diketahui gitu ya. Karena media pembelajaran itu apa ya? Bukan hal yang tidak penting, tapi penting ketika dalam proses pembelajaran yang namanya media pembelajaran itu. Karena yang namanya guru ke siswa ya, guru ini kan sebagai yang mengeksplor materi atau sebagai pemberi materi. Nah, sedangkan siswa ini kan sebagai audiensnya, yaitu penerima materi dari guru. Nah, kalau misalnya guru dulu itu menggunakan pembelajaran dulu itu kan lebih kepada konteksnya itu ceramah saja, ya. Kalau ceramah kan itu hanya dengan menggunakan lisan saja. Nah, maka di sini media mempunyai suatu peranan ikut mendukung dalam setiap konteks apa yang disampaikan oleh guru tersebut misalnya itu ya. Jadi media ini sebagai lebih fokusnya kepada suatu jembatan. Nah, kemudian di pertemuan ke-6 ke-7 ya, di pertemuan ke-6 ke-7 di sini ada multimedia ya. Artinya multimedia ini berarti kita akan mengkaji media pembelajaran yang yang sistemnya itu seperti bisa dikatakan multimedia ya. Kalau membahas multimedia ini kan banyak sekali gitu ya. Media itu adalah bagian dari alatnya. Kemudian kalau multi kan mungkin di sini secara garis besar, misalnya bisa dengan video atau audio, misalnya dengan berupa gambar atau misalnya berupa dengan gambar bercerita misalnya. Nah itu ya, atau carta biasanya. Nah itu adalah pada multimedia itu di pertemuan ke-6 dan ke-7. Nah, selanjutnya di pertemuan ke-8 ini biasanya kita akan memasuki UTS dulu ya. Jadi kalau misalnya kita UTS biasanya kan itu identiknya itu setengah ya. Kalau misalnya 14 kali pertemuan ya maka UTS-nya itu biasanya itu di antara jeda ke-7 ke-8 biasanya. Nah, di sini nanti ada ya seperti biasalah gitu ya, yang namanya suatu perkuliahan itu kan ada apanya ya, 25% kan kalian
kuliah atau belajar itu dengan dosennya 25%. Itu adanya tatap muka secara daring misalnya. Sedangkan 75%, nah itu tidak hanya yang daring atau yang luring, itu mahasiswa itu belajar dengan apa ya? Dengan secara mandiri di dalam 75% itu. Jadi perkuliahan dengan dosen itu hanya sebatas 25%. Sedangkan untuk belajar misalnya entah itu tugas, entah itu mengadakan suatu proyek, entah itu misalnya laporan, entah itu misalnya praktikum, itu kan lebih kepada konteks kita belajar sendirinya itu yang diharapkan. Ya, karena berbeda dengan misalnya tingkatan anak SD dan SMP misalnya atau SMA yang masih perlu dalam pembimbingan. Nah, di ke-8 ini di pertemuan ke-8 ya, ke-9, ke-10, ke-11, ke-12 sampai ke-14 di sini adalah bisa saya sampaikan ini terkait dengan tugas ya. Jadi untuk pertemuan sekarang sampai UTS itu saya katakan ya tidak ada tugas sama sekali untuk saudara-saudara semuanya. Itu ya tidak ada tugas karena konteksnya itu adalah di sini bagian poin saya yang akan membahas atau yang akan mengkaji tentang materi yang akan disampaikan. Nah, kemudian nanti konteksnya itu setelah UTS, nah itu ada tugas. Tugasnya itu sifatnya itu kayak individu, ya. Seperti apa Pak tugasnya? Tugasnya itu kalian itu merancang salah satu media pembelajaran, ya satu saja. Kemudian setelah misalnya adik-adik merancang materi media pembelajaran yang satu saja, nah Anda misalnya melaksanakannya atau membuatnya. Kalau misalnya yang dirancangnya itu misalnya jenis video, ya maka Anda membuatnya, ya membuat videonya. Kemudian kemudian nanti hasilnya itu adalah dipresentasikan, ya. Jadi setelah Anda merancang, kemudian Anda membuat, nanti dipresentasikan. Nah, dipresentasikan ini dipresentasikannya itu dengan cara gimana, ya? Dipresentasikannya itu dengan karena kita terbatas dengan media atau dengan daring, maka adik-adik itu mempresentasikannya itu dengan cara memvideo lagi. Ya, jadi kalau misalnya kalian membuat gambar, contoh misalnya kalian membuat gambar suatu media misalnya. Nah, media ini tuh sama kalian itu dipresentasikan ya dengan menggunakan video itu, direkam dulu, direkord dulu. Nah, kemudian di sini kan media pembelajarannya itu apakah materinya di SMP atau di SMA ya. Nah, ini harus disampaikan karena di pertemuan 11-12 ini yang mengkajinya itu adalah oh Pak, misalnya saya membahas tentang materi sel yang ada di SMP atau saya membahas tentang materi sistem pernapasan yang ada di SMA. Nah, itu boleh ya. Gitu. Setelah itu misalnya nanti mungkin kan bisa perwakilannya gitu. Jadi nanti bisa kita tetap dari nanti Pak Indra tanyakan misalnya contoh ini Maya eh, misalnya Ulfa sudah sejauh mana nih terkait dengan tugasnya misalnya terkait dengan rancangan multimedianya kemudian terkait dengan apa tekniknya dalam merancang multimedianya kemudian rancangannya sudah sejauh mana. Nah itu nanti akan kita kontrol ya dalam tiap pertemuannya akan kita kontrol. Kemudian sampai misalnya kira-kira Ulpah ini misalnya materinya tentang apa misalnya. Nah itu ya. Kemudian setelah kalian mencoba merancang dari media tersebut, nah nanti kan kalian akan diarahkan kepada rancangan skenario di dalam proses pembelajarannya. Ya, atau yang lebih dikenal dengan konteksnya itu adalah RPP. Ya, nah RPP ini kalian pun nanti harus membuatnya RPP-nya, misalnya RPP yang satu lembar sajalah. Ya, nah kemudian kalau misalnya RPP-nya itu ingat RPP-nya itu dibuat sesuai dengan materinya. Ya, jangan misalnya membuat RPP-nya tentang pencemaran lingkungan, tapi media pembelajarannya tentang sel. Nah, itu nggak boleh.
Jadi harus memang media ini perlu dirancang dari awal. Kira-kira apa medianya itu? Entah misalnya bebas kok. Medianya bisa dengan media gambar boleh, media alat peraga misalnya boleh juga. Pokoknya bebas lah. Gitu ya. Nanti juga Pak Indra akan menyampaikan modulnya, gitu ya, modulnya sebagai bahan untuk belajar juga buat adik-adik semuanya. Nah, setelah ini tadi ke-13, maka itu kan dilanjut ke 14. Ini pertemuan terakhir. Pertemuan terakhir ini berarti dilaksanakan sebelum UAS. Ya, jadi materinya itu akan diarahkan sebelum UAS, yaitu adalah micro teaching. Ya, micro teachingnya itu ya micro teaching artinya ya adik-adik menjadi berperan sebagai guru yang dimana adik-adik sudah ada bahan medianya, kemudian Anda sudah membuat rancangannya, kemudian Anda menampilkannya. Nah itu ya untuk apa? Untuk micro teachingnya. Micro teachingnya bagaimana Pak? Micro teachingnya kita adakan secara daring kayak gini, ya. Adakan daring kayak gini micro teachingnya itu. Jadi micro teachingnya itu ya memang benar-benar misalnya kalau misalnya di sini misalnya Pak Indra contoh lagi ya misalnya kalau Sugi misalnya, nah di sini tuh ya Anda itu yang menampilkan ya mengajar dengan daring dengan medianya disampaikan. Oh misalnya saya menggunakan medianya berupa media gambar misalnya. Nah itu sambil kita bahas media gambar tersebut. Nah kemudian sesuai dengan materinya. Nah ini itu ya. Nah, setelah pertemuan ke-14 ini ya udah, berarti adik-adik nanti akan dilaksanakan UAS, setelah UAS ya sudah deh. Itu ya, jadi kurang lebih perkuliahan kita ini berarti kalau di kalender akademik itu kan kita itu kuliah itu sampai bulan Juni ya. Sampai bulan Juni kita apa? Kita kuliah itu kemudian nantinya itu ya udah libur semester genap dulu. Nanti kita masuk lagi di bulan September itu ya. Nah, kemudian untuk bahan bahan bisa dikatakan referensi perkuliahan, silakan banyak kok referensi perkuliahan. Misalnya di sini ada daftar pustaka, bisa kalian cari-carilah di internet misalnya ya, nanti modul akan Pak Indra sharekan ke grup WA-nya untuk modulnya gitu. Boleh nanti modulnya mau kalian cetak secara mandiri boleh, atau misalnya hanya sebatas berupa soft file-nya juga boleh. Nah itu ya. Kemudian atau untuk mencari referensinya silakan bisa cari referensi misalnya dari buku atau dari internet lainnya. Oke, ada yang ingin tanyakan dulu? Silakan Mangga. Assalamualaikum Pak, saya izin bertanya. Boleh. Dengan Dini Fadila Syaidi Pak dari cabang Bandung. Ini Pak mengenai materi ke-6 dan ke-7 multimedia. Tadi itu begitu kurang jelas dalam pemaparannya. Karena menurut saya multimedia itu kan lebih digambarkan kepada alat-alat kayak peraga gitu ya Pak ya. Nah itu menurut penjelasan lebih lanjutnya seperti apa Pak? Tadi belum jelas. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih ya Teh Dini. Nah, di sini ini udah terlihat ya. Di sini ada ini pertemuan 6 ke 7. Ya, 6 ke 7 ini di sini poinnya itu mahasiswa mampu mengembangkan jenis media pembelajaran secara multimedia. Itu. Nah, sedangkan di pertemuan ke-7-nya ini mahasiswa mampu mengembangkan jenis media pembelajaran secara multimedia dalam berbagai perangkat. Jadi di sini apa ya, melanjutkan gitu. Jadi kalau yang di pertemuan ke-6 jadi Anda itu yang nanti itu terkait dengan perkuliahannya itu mengembangkan jenis media pembelajaran secara multimedia. Itu ya kan memang secara multimedia kan sifatnya itu kan sangat luas sekali. Nah, kemudian di pertemuan ke-7-nya, nah yang kemarin kita bahas di pertemuan ke-6 itu mengembangkan jenis media pembelajaran secara multimedia dalam berbagai perangkat ya.
Nah, perangkatnya itu di sini kalau kita lihat lagi kepada poin indikatornya, oh di sini terkait dengan grafis, video, editing, foto editing itu ya. Nah, mungkin gitu tadi ini penjelasannya. Oh iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ada lagi yang ingin tanyakan? Saya Pak Windy mangga, Maulana. Izin bertanya, saya dari cabang Kabupaten Bandung. Perihal media pembelajaran, kan biologi itu banyak ya Pak, maksudnya dari gambar kayak gitu, dari bentuk sel kayak gitu kan banyak. Nah, apakah alat peraga itu bisa dijadikan sebagai media untuk pembelajaran kepada siswa? Misalkan kalau pas waktu SMA tuh ada kita itu dibikin replika sel. Nah, itu termasuk media pembelajaran. Apakah bisa seperti itu, Pak? Makasih Windy, hatur nuhun pertanyaannya ya. Nah, emang tadi yang Windy sampaikan misalnya memang jadi yang namanya media pembelajaran kan ini alat bantu ya dalam proses suatu pembelajaran. Baik itu sifatnya gambar, sifatnya video, atau misalnya sifatnya audiovisual, bahkan alat peraga, ataupun misalnya carta, misalnya itu boleh saja. Nah, termasuk tadi misalnya kalau Makromedia Flash itu ya kalau tidak salah ya. Nah, itu pun bisa dilaksanakan gitu ya, bisa digunakan karena kan sama saja untuk menunjang atau mendukung dalam suatu proses pembelajaran. Mungkin itu. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Bangga ada lagi? Mungkin cukup ya. Nah, mungkin sebelumnya Pak Indra mohon maaf nih gitu ya karena emang acara hari ini itu ada acara juga ini yang harus dilaksanakan gitu. Ya mungkin tadi makanya Pak Indra agak ngaret gitu ya. Nah, untuk pertemuan sekarang ya Pak Indra rasa ini untuk pertemuan pertama saya cukupkan itu ya untuk pertemuan sekarang. Next, kalau misalnya nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas lagi sampai ke sampai pertemuan sebelum UTS dan kemudian nanti setelah UTS itu lanjutannya itu adalah tugas individunya. Saya akhiri untuk sekarang ditutup saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk selanjutnya Ari absennya gimana untuk absensinya nanti kita ini aja lah kita di WA-kan saja. Ya termasuk hari ini juga untuk absensinya saya rekor untuk pertemuan sekarang juga. Khawatir ada teman-temannya yang nggak hadir nanti biar saya share aja itu. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, Bapak, terima kasih.